Banyak orang merasa bahwa semua makanan akan aman jika dimasukkan ke dalam kulkas. Padahal kenyataannya, ada 8 jenis makanan yang justru berubah menjadi racun diam-diam jika disimpan terlalu lama. Makanan-makanan ini terlihat biasa saja, tidak berbau, dan tampak aman dimakan, tetapi ternyata bisa menyebabkan keracunan serius. Di video ini, kita akan membongkar satu persatu makanan tersebut, agar keluarga kita terhindar dari bahaya tersembunyi di dalam kulkas. Sebelum masuk ke pembahasannya, mari kita mulai dengan salam hangat. Assalamualaikum teman-teman sehat Indonesia. Semoga Anda dalam keadaan sehat, penuh energi, dan selalu dilindungi dari berbagai penyakit. Hari ini, kita akan belajar sesuatu yang sangat penting untuk kesehatan keluarga, terutama yang sering menyimpan makanan di kulkas. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan dukung terus channel ini agar bisa tumbuh dan terus memberikan edukasi kesehatan yang bermanfaat. Setiap klik dari teman-teman sangat berarti untuk perjalanan channel ini. Mari kita bangun komunitas sehat Indonesia yang lebih sadar akan pola hidup bersih dan aman. Saya doakan untuk teman-teman semua. Semoga selalu diberikan kesehatan yang melimpah, rezeki yang luas, dan dijauhkan dari segala bentuk penyakit berbahaya. Amin. Kesehatan adalah rezeki terbesar yang seringkali kita lupa mensyukurinya. Semoga konten ini bisa menjadi bentuk ikhtiar bersama untuk tetap menjaga amanah tubuh. Dan tentunya, salam hangat dari saya yang sedang berada di Jakarta untuk seluruh penonton dari Sabang sampai Merauke. Tulis di kolom komentar, Anda dari kota mana? Saya senang sekali melihat komentar penonton dari berbagai daerah di Indonesia. Yuk kita mulai pembahasan penting ini, karena bisa jadi makanan yang Anda simpan sekarang di kulkas sudah tidak aman lagi. Nasi putih adalah makanan paling sering kita simpan di kulkas, dan hampir semua keluarga Indonesia melakukannya. Namun, sedikit yang tahu bahwa nasi yang dibiarkan lebih dari 24 sampai 48 jam dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri Bacillus cereus. Bakteri ini menghasilkan racun yang tidak mati meskipun dipanaskan ulang. Ini artinya, sekalipun nasi tersebut Anda goreng atau kukus ulang, toksinnya tetap aktif dan bisa menyebabkan keracunan. Keracunan Bacillus cereus bisa muncul dalam hitungan jam. Gejalanya berupa mual, muntah, sakit perut, dan diare yang tiba-tiba. Banyak orang salah mengira ini sebagai gejala masuk angin atau kecapekan. Padahal penyebabnya bisa jadi berasal dari nasi dalam kulkas yang dipanaskan ulang. Anak-anak dan lansia adalah kelompok paling rentan terhadap efek racun ini. Ciri-ciri nasi yang sudah tidak aman biasanya berupa aroma asam, tekstur yang mulai menggumpal, atau sedikit berlendir. Namun, perlu Anda tahu bahwa terkadang nasi tampak normal, tidak berbau, tetapi tetap mengandung toksin berbahaya. Inilah yang membuat nasi menjadi makanan yang sangat tricky ketika disimpan terlalu lama di kulkas. Untuk mencegah keracunan, biasakan menghabiskan nasi dalam 24 jam. Jika ingin menyimpan lebih lama, sebaiknya simpan dalam freezer, bukan kulkas biasa, karena suhu freezer lebih aman dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Gunakan wadah kedap udara agar nasi tidak terkontaminasi dari makanan lain. Ingatlah bahwa kesehatan keluarga dimulai dari makanan yang aman. Jangan menunggu nasi berubah bau untuk membuangnya, karena racun tidak selalu tercium. Mulai hari ini, jadikan pola penyimpanan yang benar sebagai kebiasaan. Telur rebus adalah makanan praktis yang sering disimpan di kulkas untuk stok sarapan atau bekal. Namun banyak orang tidak tahu bahwa telur rebus memiliki batas penyimpanan yang cukup singkat. Jika disimpan lebih dari 7 hari, terutama dalam kondisi sudah dikupas, atau kulitnya retak, telur rebus bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri berbahaya seperti salmonella. Kulkas memang dingin, tetapi tidak sepenuhnya menghambat penyebaran bakteri ketika permukaan telur sudah terpapar udara dan kelembapan. Bakteri salmonella dapat masuk melalui pori-pori kulit telur atau melalui retakan kecil yang tidak terlihat mata. Begitu berada di suhu kulkas yang lembab, bakteri ini perlahan-lahan berkembang biak. Yang membuatnya berbahaya adalah telur yang terkontaminasi tidak selalu berbau busuk. Secara tampilan, telur bisa terlihat biasa saja,
tetapi racunnya sudah mulai aktif dan siap menyebabkan gangguan pencernaan ketika dikonsumsi. Gejala keracunan salmonella biasanya muncul dalam 6-48 jam setelah makan telur yang terkontaminasi. Mulai dari sakit perut, muntah, diare, hingga demam. Pada anak kecil, ibu hamil, dan lansia, infeksinya bisa lebih berat, bahkan menyebabkan dehidrasi. Karena telur rebus sering dianggap makanan paling aman, banyak orang tidak menyadari bahwa sumber sakitnya justru berasal dari kulkas mereka sendiri. Selain itu, telur rebus yang sudah dikupas jauh lebih cepat rusak dibandingkan telur dengan kulit. Mengupas telur berarti membuka perlindungan alami yang mencegah bakteri masuk. Ketika bagian putih telur langsung bersentuhan dengan udara kulkas, proses kontaminasi menjadi lebih cepat. Jika telur rebus berubah warna menjadi sedikit kelabu, berlendir, atau aromanya kurang segar, sebaiknya langsung dibuang meskipun sayang. Cara aman menyimpan telur rebus adalah dengan menaruhnya dalam wadah tertutup rapat. Telur yang masih berkulit tahan hingga 7 hari, sedangkan yang sudah dikupas sebaiknya hanya 2-3 hari. Jika ingin menyimpan lebih lama, bisa ditempatkan dalam larutan air garam, tetapi tetap tidak disarankan melebihi 1 minggu. Ingat, telur adalah makanan bernutrisi tinggi dan bakteri sangat suka lingkungan seperti itu. Demi kesehatan keluarga, lebih baik rebus telur secukupnya saja. Kentang matang sering menjadi pilihan makanan pendamping karena mudah diolah dan mengenyangkan. Namun, sedikit yang tahu bahwa kentang matang dapat berubah menjadi makanan yang sangat berbahaya jika tidak disimpan dengan benar. Ketika kentang dibiarkan di suhu ruang terlalu lama sebelum masuk kulkas, bakteri Clostridium botulinum dapat tumbuh dan menghasilkan botulinum toksin, salah satu racun paling mematikan di dunia. Racun ini dapat bertahan meski kentang sudah dipanaskan ulang, sehingga sangat penting memahami cara penyimpanan yang benar. Botulisme dari kentang biasanya terjadi pada makanan yang dibungkus rapat, seperti kentang panggang atau kentang rebus yang disimpan dalam aluminium foil. Begitu bakteri berkembang di kondisi tanpa oksigen, racunnya akan terbentuk tanpa mengubah bau atau rasa. Banyak orang menyangka bahwa makanan beracun pasti memiliki aroma aneh, padahal botulinum tidak memiliki ciri fisik yang jelas. Inilah yang menjadikan kentang matang sebagai salah satu makanan paling diam-diam berbahaya. Di kulkas, gejala keracunan botulinum sangat serius, mulai dari pusing, penglihatan kabur, mulut kering, hingga kelumpuhan otot. Jika tidak ditangani cepat, racun ini bisa menyerang sistem saraf dan menyebabkan kesulitan bernapas. Kasus botulisme sangat jarang, tetapi ketika terjadi, dampaknya bisa fatal. Karena itu, penting bagi kita untuk tidak meremehkan risiko dari kentang yang disimpan terlalu lama atau tidak diolah dengan tepat. Kentang yang sudah berubah warna, menjadi kehijauan, kusam, atau bertekstur lembek, harus segera dibuang. Walaupun tidak selalu berarti beracun, kentang dengan tanda-tanda tersebut biasanya sudah lewat masa layaknya dan lebih berpotensi mengandung bakteri. Penyimpanan yang salah, misalnya menyimpan kentang matang dalam wadah terbuka, juga mempercepat kontaminasi dari makanan lain di dalam kulkas. Cara yang paling aman adalah memasukkan kentang matang ke dalam wadah kedap udara, kemudian langsung menyimpannya di kulkas tidak lebih dari 24 jam. Jika ingin menyimpan lebih lama, freezer adalah pilihan yang lebih aman. Pastikan pula untuk tidak membungkus kentang panas dalam aluminium foil. Biarkan dingin terlebih dahulu. Dengan cara ini, Anda dapat mengurangi risiko botulisme sekaligus menjaga rasa dan kualitas kentang. Ikan dan seafood adalah makanan yang sangat mudah rusak, meskipun disimpan di dalam kulkas. Banyak orang berpikir bahwa suhu dingin sudah cukup untuk menjaga kesegaran ikan, padahal faktanya, ikan mulai menghasilkan histamin jika disimpan terlalu lama. Histamin ini muncul dari proses pembusukan alami dan bisa menyebabkan keracunan, bahkan jika ikan sudah dimasak kembali. Yang lebih mengkhawatirkan, ikan yang terlihat masih segar bisa saja sudah mengandung histamin tinggi tanpa ada tanda atau bau mencurigakan. Keracunan histamin dari ikan, yang disebut scombroid poisoning, dapat menyebabkan reaksi cepat seperti ruam merah pada kulit, bibir membengkak, sakit kepala intens, jantung berdebar, hingga sensasi panas di wajah. Banyak orang salah mengira ini sebagai alergi makanan,
Padahal sebenarnya, tubuh sedang bereaksi terhadap histamin berlebih. Seafood seperti tuna, tongkol, makarel, sarden, udang, dan cumi adalah jenis yang paling mudah memproduksi histamin saat mulai membusuk. Ikan yang sudah tidak layak biasanya memiliki ciri seperti berlendir, mata yang kusam atau cekung, warna daging memudar, dan bau amis yang lebih menyengat dari biasanya. Tetapi yang menyesatkan adalah ikan yang baru 2 hari di kulkas terkadang masih terlihat baik secara fisik. Padahal proses pembusukan mikro sudah terjadi di dalam serat dagingnya. Inilah sebabnya kita tidak boleh mengandalkan panca indera saja dalam menilai keamanan seafood. Kulkas rumah tangga biasanya memiliki suhu 5 derajat Celcius atau sedikit lebih tinggi. Suhu ini tidak cukup rendah untuk menghambat pertumbuhan bakteri pada ikan. Seafood seharusnya disimpan pada suhu 0 sampai 2 derajat Celcius untuk benar-benar menjaga kesegarannya. Jika Anda membeli ikan segar dari pasar dan tidak memasaknya dalam 24 jam, risiko pembentukan histamin meningkat. Oleh sebab itu, penyimpanan di kulkas biasa sebenarnya bukan solusi yang paling aman untuk ikan, untuk menjaga keamanan. Pastikan ikan disimpan dalam wadah tertutup dan diberi es batu jika memungkinkan. Jika ingin menyimpannya lebih lama, masukkan ke freezer yang suhunya jauh lebih rendah. Segera buang ikan yang berbau asam atau memiliki tekstur aneh. Karena itu, tanda bahwa histamin telah terbentuk. Ingat, sekali histamin ada, racunnya tidak bisa hilang, meskipun ikan dimasak, digoreng, atau direbus. Lebih baik membuang daripada mempertaruhkan kesehatan keluarga. Kita telah membahas berbagai makanan yang ternyata bisa berubah menjadi racun jika disimpan terlalu lama di kulkas. Mulai dari nasi, telur rebus, kentang matang, hingga ikan dan seafood, semuanya memiliki risiko yang sering tidak kita sadari. Kebiasaan menyimpan makanan biar nggak mubazir, ternyata bisa menjadi bumerang bagi kesehatan. Apa yang terlihat aman, belum tentu bebas dari bakteri atau racun yang tidak bisa dilihat mata. Dengan memahami informasi ini, semoga kita semua lebih berhati-hati dalam mengelola makanan di rumah.